semuanya. Jadi di video kali ini gue coba tutorial untuk latihan soal primary consolidation settlement. uh, Soalnya dari buku karena apa yang aku laku. Terus kalau misalnya Jessica itu ada juga soal settlement ini, terutama untuk yang konsolidasi. Mungkin nanti kalian bisa kasih, tapi untuk soal kali ini coba gue sesuaiin sama materi. Oke, jadi langsung aja. Ini ada square position, ukurannya itu 5 kali 5 feet. Kemudian beban beratnya itu besarnya 50 ton. Terus ada lapisan sand sama lapisan clay. Pondasinya dia berdiri di lapisan sand, tapi di bawah lapisan clay, sand itu ada lapisan clay. Otomatis lapisan clay ini bakal mengalami konsolidasi kayak gitu. Terus soal uh, soalnya itu minta tentukan besar penerimaan tanah settlement akibat konsolidasi menggunakan metode 2:1. Nah, metode 2:1 itu sebenarnya metode untuk menggambarkan gimana persebaran si bebannya terhadap tanah di bawahnya, terutama di si tanah kayu ini. Jadi kenapa 2:1? Karena diasumsikan tekanannya itu menyebar ke bawahnya itu dalam bentuk piramida kayak gini, dan rasio antara horizontal sama kedalaman horizontal sama kedalaman vertikalnya itu 2:1. Ya, ini ya, ini vertikalnya sebenarnya 2, terus horizontalnya 1. Ini gambarannya. Terus langkah buat penyelesaian itu yang pertama kita hitung dulu stres yang diterima fondasi yang dapat menyebabkan settlement. Gitu. Jadi awalnya kan si si fondasi ini dia tuh udah nerima yang namanya overburden pressure kan, karena ada tanah nih atasnya. Tanah sand ini setebal 4,5 feet. Nah, terus dia ditambah sama beban gedung katakan 50 ton. Berarti pertambahan yang menyebabkan settlementnya itu adalah beban si 50 ton itu, atau nanti dibuat dibagi sama A, dikurangi sama overburden pressure-nya. Kenapa dikurangi? Karena sebenarnya kan overburden pressure itu udah menyebabkan settlement, menyebabkan ya consolidation settlement. Nah, terus ditambah sama beban di atasnya, beban struktural, itu berarti ibaratnya beban struktural itu sebagian besar udah diakomodir sama overburden pressure-nya. Itu udah diwakili sama overburden pressure-nya, dapat menyebabkan consolidation settlement gitu. Makanya dikurang. Nah, tadi beban terpusatnya itu 50 ton, tapi karena beban terpusat dia harus dibagi sama A-nya atau 5 kali 5, karena ukuran pondasinya 5 kali 5, biar dia tuh berubah jadi beban merata kayak gitu. Terus karena di sini masih ton dan satuan yang lain diubah ke satuan yang sama, jadi dikali 2000. Terus habis itu dikurangi sama overburden pressure-nya yang di atas, ini gamma dikali B, gammanya 100, terus kedalaman fondasinya 4,5 feet. Udah dapat nilai kinolnya, berarti tinggal dihitung aja, ini dapat kinolnya 3.350. Terus habis itu yang kedua kita hitung stres yang diterima fondasi di tengah lapisan clay. Di tengah lapisan clay itu berarti yang ini ya, di sini. Nah, ini baru kita pakai metode yang 2:1 tadi. Rumusnya ini ada di PPT-nya Payuma juga. Q0 dikali BL per B ditambah Z dikali L tambah Z. Z itu apa? Z itu adalah ini, dari dasar fondasi ke tengah lempungnya. Di sini lempungnya itu 8 feet, terus ininya dari dasar fondasi ke lempungnya itu 3 feet ya, berarti ininya kan 4, tengah-tengahnya kan berarti 4 feet, 4 feet tambah 3 feet berarti 7 feet. Terus habis itu dapat Z-nya itu 7, Q0-nya tadi kita dapat 3.350, terus B sama L-nya tadi 5, tinggal dimasukin aja, dapat sigma Z-nya 616 pounds per square feet. Terus habis itu kita hitung overburden effective stress di tengah lapisan clay juga sama. Ini perhatiin nilai GWT-nya, karena kalau misalnya di atas GWT kita pakainya gamma biasa, gamma dry, tapi kalau misalnya di bawah GWT kita pakainya gamma sat dikurangi sama gamma W gitu. Terus habis itu ini tinggal dimasukin aja, dan jangan lupa di sini gamma W-nya pakai 62,4 karena satuannya beda sama satuan SI. Tapi kalau misalnya pakai satuan SI, kalian asumsiin
gamma W-nya 9,8 atau 10 juga masih masih oke-oke aja. Terus hitung overburden effective stress-nya berapa. Nah, kita dapat final vertical stress-nya atau berapa sih stres yang menyebabkan consolidation settlement gitu. Nilainya adalah ini tadi overburden effective stress ditambah pertambahan akibat si beban strukturalnya atau sigma Z yang 2:1 tadi gitu. Terus tinggal dijumlahin 859 tambah 616 dapat 1475. Nah, begitu kita tentuin mekanisme apa yang mungkin terjadi, mekanisme konsolidasi seperti apa yang mungkin terjadi akibat pembebanan demikian gitu. Tadi kan kita hitung final vertical stress-nya itu 1475. Sedangkan di soal dia tuh bilang kalau sigma P-nya itu 2000 pounds per square feet gitu. Nah, kalau misalnya beban yang diterima fondasi ini kurang dari sigma P-nya, itu berarti tanahnya itu mengalami OC atau skema konsolidasinya itu skema konsolidasi over consolidation gitu. Makanya pakai rumus yang seperti demikian. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tanahnya itu NC, itu beda lagi rumusnya. Terus bisa juga tanahnya tuh NCOC skemanya, itu beda lagi rumusnya, dan nanti syarat-syaratnya tuh bisa dicek di PPT Payuma atau nanti gue lampirin juga. Tapi karena dia tuh kurang dari sigma P, maka dari tanahnya konsolidasinya OC, pakai rumus demikian, nilai CR-nya itu udah ada di soal, H0-nya itu adalah tebal lapisan lempungnya atau clay-nya, tadi 8 feet, P0-nya juga ada di soal, terus ini sigma vertical finalnya 1475, overburden pressure-nya 859, tinggal dimasukin dapat nilai consolidation settlement-nya 0,8 inch. Nah, itu kan untuk yang over consolidated. Kalau misalnya untuk yang normally consolidated, berarti sigma aksen 0 ditambah sigma aksen pertambahannya itu lebih dari sigma P-nya. Ini sigma C itu sama aja kayak sigma P, pre-consolidation pressure. Tapi untuk yang over consolidated, untuk yang NCOC itu rumusnya yang di bawah ini, dijumlahin. Gitu. Pokoknya perhatiin aja skemanya itu adalah NC atau OC atau NCOC gitu, karena bakal beda rumusnya. Ini boleh terus dicek juga. Dan ya jangan lupa pas ngerjainnya dicek dulu skemanya apa buat nentuin rumusnya kayak mana. Tapi gitu sih untuk yang primary consolidation settlement. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau sekiranya di hitungan ini ada yang salah, boleh